Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Terima kasih ya udah klik video ini. Ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Amr bin As. Amr bin As bin Wa'il bin Hisham bin Sa'id bin Saham al-Quraisy as-Sahmi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan pimpinan Arab yang terkenal menaklukkan Mesir dan membangun kota Fustat atau yang sekarang bernama Kairo. Beliau sempat mengikuti arbitrasi seusai Perang Siffin, di mana Muawiyah menang berkat kecerdikannya. Amr bin As ini memeluk Islam bersama dengan Khalid bin Walid, dan ia bukanlah termasuk golongan sahabat yang terdahulu memeluk Islam ya teman-teman ya, atau yang disebut as-sabiqunal awwalun. Amr bin As lahir setengah abad sebelum hijrah. Beliau ini salah seorang Arab yang cerdik dan jenius teman-teman. Lantang dan fasih dalam berbicara. Memiliki daya pikir yang luar biasa dan memiliki pandangan yang jauh ke depan atau istilahnya visioner. Ayahnya yang bernama Ash bin Wa'il adalah seorang tokoh dan penguasa Arab di zaman jahiliyah. Amr bin As ini meninggalkan kenangan yang mengagumkan dan menarik perhatian dunia selama kurun waktu yang sangat panjang. Kuniah Amr bin al-Ash adalah Abu Abdullah atau Abu Muhammad. Ia adalah seorang pedagang yang biasa bersafar ke Syam, Yaman, Mesir, dan Habasyah. Amr ini juga memiliki bakat alamiah yang sangat komplit teman-teman. Ia seorang penunggang kuda yang mahir, termasuk di antara kesatrianya kaum Quraisy. Ia juga termasuk seorang negosiator yang ulung dan juga seorang penyair yang puitis dan fasih bahasanya. Gak heran kenapa orang-orang Quraisy mengirimnya untuk melobi An-Najasyi agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah ke Habasyah. Ketika ia hendak pulang dari Habasyah, Amr bin As diajak oleh Najasyi untuk memeluk Islam. Setelah disampaikan betapa besar karunia Allah yang diberikan kepada bangsa Arab dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Nasihat yang disampaikan oleh raja yang besar seperti Najasyi itu ternyata merasuk ke dalam hati Amr teman-teman. Dan dia pun mulai tertarik kepada Islam. Amr bin As bertekad untuk menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di tengah jalan ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah. Ternyata tujuan mereka adalah sama, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setibanya mereka bertiga di hadapan Nabi Muhammad SAW ini, Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah langsung menyampaikan janji setia kepada Nabi. Keislaman Amr ini teman-teman masuk Islam pada tahun 8 Hijriah setelah kegagalan Quraisy dalam perang Ahzab dan 6 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Ketika ketiga orang ini menemui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ini menatap ketiganya teman-teman. Lalu ia bersabda, Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian umat Islam. Pada saat Allah menganugerahkan hidayah Islam di dalam hatiku, aku mendatangi Rasulullah SAW. Aku mengatakan, julurkanlah tangan Anda, aku akan membaiat Anda. Rasulullah SAW pun menjulurkan tangan kanannya kepadaku, ucap Amr. Lalu kutahan tanganku sebentar. Rasulullah bertanya, ada apa wahai Amr? Kemudian Amr menjawab, aku ingin Anda memberikan syarat kepadaku. Rasulullah mengatakan, apa syarat yang kau inginkan Amr? Kemudian Amr menjawab kembali teman-teman, agar dosa-dosaku diampuni. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau ketahui bahwa keislaman menghapus dosa-dosa sebelumnya
Demikian juga hijrah menafikan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Dan juga haji menyucikan khilaf dan dosa terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh HR Muslim. Di masa keislamannya, Rasulullah dekat kepadanya dan mendidiknya dengan pendidikan tauhid yang murni. Rasulullah SAW tahu Amru adalah orang yang sangat istimewa, terkenal dengan keberanian dan bakat-bakat lainnya. Rasulullah SAW mengutus kepadanya seorang utusan yang membawa pesan, "Bawalah pakaian dan senjatamu, lalu temuilah aku." Amru mengatakan, "Lalu aku menemui beliau yang saat itu sedang berwudu. Beliau menatapku lalu mengangguk-anggukan kepalanya. Setelah itu beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik.'" Amru menanggapi dengan sebuah kalimat, teman-teman. "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Akan tetapi aku berislam karena aku mencintai agama ini dan menjadi salah seorang yang bersama Rasulullah SAW atau sahabatmu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, teman-teman, "Wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki orang-orang solih." Rasulullah SAW kemudian bersabda kembali, teman-teman, "Sesungguhnya Amru bin Al-As adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy." Rasulullah SAW mempersaksikan bahwa Amru bin Al-As adalah orang yang beriman, bukan seorang laki-laki yang munafik. Dua orang anak laki-laki Al-As adalah orang yang beriman, yaitu Hisham dan Amru. Ini adalah persaksian dari manusia yang paling mulia, teman-teman, yang perkataannya ini tidak ada bohongnya ya, selalu benar perkataan Nabi Muhammad SAW ini. Rasulullah SAW sangat mencintai dan mengagumi kemampuan Amru bin Al-As. Ini terbukti dengan beliau mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan perang Zatu Salasil dan mengangkatnya sebagai amir di wilayah Oman sampai beliau SAW wafat. Di masa Abu Bakar Asy-Siddiq, Amru bin Al-As turut serta dalam memerangi orang-orang murtad. Setelah itu Abu Bakar mengangkatnya sebagai panglima salah satu pasukan yang diberangkatkan menuju wilayah Syam. Lalu ia bergabung dengan Khalid bin Walid dalam perang Yarmuk. Kemudian Amru juga merampungkan penaklukan di wilayah Syam. Melalui pemimpin ulung ini, wilayah Gaza, Yafa, Rafah, Nablus, dan lain-lain berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan di masa Umar bin Khattab, ia dipercaya memimpin wilayah Palestina, teman-teman. Kemudian Umar memerintahkannya berangkat menuju Mesir untuk menghadapi pasukan Romawi. Umar sangat mengagumi kecerdasan yang dimiliki Amru bin Al-As ini. Sampai-sampai ia memujinya dengan mengatakan, "Tidak pantas bagi Abu Abdullah atau Amru bin Al-As berjalan di muka bumi ini kecuali sebagai seorang pemimpin." Tibalah waktu di mana Umar bin Khattab memerintahkan Amru untuk berangkat ke Mesir memerangi orang-orang Romawi. Menyerang negara adidaya ini, Amru hanya dibekali 4.000 orang pasukan saja, teman-teman, yang berangkat bersamanya. Tanpa perasaan gentar dan takut, pasukannya pun bertolak menuju tanah para Fir'aun itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tetap memantau pasukan ini. Ia senantiasa meneliti kabar-kabar tentang Romawi di Mesir dan juga senantiasa berdiskusi dengan pembesar. Setelah beberapa diskusi dan mendengar kabar-kabar tentang Romawi, Umar khawatir dengan pasukan Amru. Khawatir mereka tidak mampu menghadapi pasukan Romawi yang begitu kuat dan banyak jumlahnya. Kemudian akhirnya Amirul Mukminin ini, teman-teman, menulis sebuah surat kepada Amru. "Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah."
Akhirnya surat tersebut sampai di tangan Amru yang kala itu sudah memasuki wilayah Aris pinggiran Mesir. Amru bertanya kepada pasukannya, apakah kita sudah memasuki Mesir atau masih berada di wilayah Palestina? Kemudian pasukannya menjawab, sekarang kita sudah di Mesir. Lalu Amru mengatakan, jika demikian kita lanjutkan perjalanan sebagaimana yang diperintahkan Amirul Mukminin kepada kita. Pemimpin yang cerdik dan pemberani ini membawa pasukannya menaklukkan kota demi kota di wilayah Mesir. Mulai dari kota Farma, kemudian Belbis, dan Ummu Danain. Setelah itu sampailah Amru di kota besar Iskandariyah. Di kota ini terdapat 50.000 orang pasukan Romawi. Waduh, banyak ya dibandingkan sama 4.000 orang pasukannya Amru, jauh sekali teman-teman. 4.000 pasukannya Amru ini yang tenaganya sudah tercurah dalam peperangan-peperangan sebelumnya ini teman-teman, dengan gagah berani mengepung kota Iskandariyah yang memiliki pasukan yang sangat banyak dan besar. Di tengah pengepungan tersiar kabar bahwa Raja Romawi di Konstantinopel wafat dan digantikan dengan adiknya. Sang adik yang tidak banyak mengetahui tentang konflik di Mesir ini memandang tidak ada celah untuk mengalahkan umat Islam. Ia memerintahkan perwakilannya di Mesir, Raja Mukaukis, agar mengikat perjanjian damai dengan umat Islam. Nah, di dalam perjanjian damai itu tersebutlah beberapa poin berikut ini. 1. Setiap orang menyerahkan 2 dinar kecuali orang tua dan anak-anak. Kedua, orang-orang Romawi pergi dengan harta dan barang-barang mereka dari kota Iskandariyah. Ketiga, umat Islam menghormati gereja-gereja Kristiani saat memasuki kota dan syarat lainnya. Setelah itu, Amru mengirimkan kabar gembira ke Madinah bahwa Mesir sudah jatuh ke tangan umat Islam. Orang-orang di Mesir menyambut gembira kedatangan umat Islam. Hal itu dikarenakan karena mereka mengetahui keadilan umat Islam dan mereka bebas dari kezaliman dan sifat kasar orang-orang Romawi. Karena sebelumnya Mesir ini kan dikuasai oleh bangsa Romawi ya teman-teman. Nah, bangsa Romawi ini teman-teman sifatnya sungguh tidak manusiawi. Mereka sering menindas dan memeras rakyat di Mesir. Amru bin As berkata kepada penduduk Mesir, wahai penduduk Mesir, sesungguhnya Nabi kami telah mengabarkan bahwa Allah akan menaklukkan Mesir untuk umat Islam. Dan beliau Rasulullah SAW mewasiatkan kami agar berbuat baik kepada kalian. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian menaklukkan Mesir, maka aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Kipti ini. Maka mereka berhak atas perlindungan dan kasih sayang. Hadis diriwayatkan oleh HR Muslim. Selama masa-masa memimpin Mesir, Amru sangat mencintai dan dicintai oleh rakyatnya teman-teman. Ia memperlakukan mereka dengan adil dan penuh hikmah. Pada dasarnya juga Mesir ini mengalami kemajuan dan pembangunan. Di antaranya perencanaan pengembangan kota Fustat yang sekarang disebut Kairo. Amru bin As wafat ketika ia masih menjabat sebagai gubernur di Mesir teman-teman. Amru wafat pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi, yang saat itu umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Ia telah meriwayatkan 39 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Majelisnya yang selama ini digunakan untuk mengajar, mengadili, dan mengendalikan pemerintahan masih tegak berdiri. Nah, demikian teman-teman kisah hidup Amru bin Al-As, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat cerdik dan jenius. Terima kasih ya sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe supaya kamu bisa dengar cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.